Alhamdulillah, puji dan syukur tentu saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kehormatan bagi kami PKS bisa dikunjungi oleh Yang Mulia Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mr. Kim. Sebuah kehormatan yang tentu dari tadi diskusi dengan penuh kehangatan untuk bagaimana memajukan demokrasi khususnya di Indonesia ini. Tentu kami juga berharap bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat ini ke depan akan bisa berjalan semakin baik, dan PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia insya Allah akan selalu mendorong kemitraan strategis antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat semakin maju dan baik. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I had a very good discussion with the President about the depth of United States and Indonesia relations. Terima kasih rekan-rekan. Tadi saya baru saja melakukan diskusi yang sangat menarik sekali dengan Bapak Presiden PKS Ahmad Saiku mengenai kedalaman hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. But most importantly, as the President highlighted, we talked about and reaffirmed our two countries' strong commitment to democracy, to promoting and protecting human rights for all. Dan yang terpenting tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa kami mereafirmasi, kami kembali menegaskan komitmen bersama, komitmen kuat kami untuk terus mendukung demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia. So I enjoyed my visit to PKS headquarters and appreciate the hospitality shown by the President and his colleagues. Dan saya sangat menikmati kunjungan saya di kantor pusat PKS hari ini, dan saya terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden PKS dan beserta kolega-kolega beliau. wartaekonomi.co.id. Sinyal backing Anies Baswedan, manuver Amerika Serikat disorot tajam. Mereka memberikan kode. Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti bagaimana uniknya kunjungan baru-baru ini yang dilakukan oleh Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim. Pasalnya, sosok elit tersebut tiba-tiba memutuskan untuk melakukan kunjungan menuju kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini dicurigai sebagai sebuah bentuk dukungan negara adidaya tersebut kepada sosok Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pastinya bicara tentang bagaimana positioning PKS yang mendukung Anies untuk maju di Pilpres. Karena bisa saja negara-negara barat terutama Amerika Serikat memberikan kode dengan Anies. Karena Anies itu adalah notabene lulusan Amerika, kata Adi melalui pesan singkatnya hari Kamis 16 Februari 2023. Mungkin saja itu terjadi di pembicaraan kunjungan mereka, tetapi prosesnya kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kata dia menambahkan. Selain itu, pertemuan ini menjadi ramai karena selama ini politik PKS dinilai bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat. Selama ini PKS itu suka kritis, suka protes dengan kebijakan-kebijakan Amerika, terutama yang terkait dengan pembebasan Palestina. Jadi tidak mengherankan kunjungan kedubes AS ke PKS kemarin menjadi ramai, ujar Adi. Alih-alih dikaitkan dengan politik dukungan ke Anies, pengamat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta justru menilai pertemuan bentuk PKS yang kini mulai terbuka dan bukan partai inklusif. Sebab selama ini PKS dikenal sebagai partai yang mengkritik negara-negara yang tidak ramah dengan Islam. Dengan adanya kunjungan semacam ini, tentu akan ada kesan bahwa PKS itu partai yang terbuka, open-minded, dan terbuka bagi siapa saja untuk melakukan komunikasi politik, katanya. PKS tidak lagi dipersepsikan sebagai partai yang inklusif.
dikenal kanan dan menutup diri dari negara-negara barat yang selama ini tidak ramah dengan negara Islam, tidak ramah dengan Palestina, dan semacamnya, ujarnya. Kantor DPP PKS mendapat kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, pada hari Rabu, 15 Februari 2023. Duta Besar Sung mengatakan, kunjungannya ke PKS untuk menegaskan komitmen pemerintahan Amerika Serikat dalam mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Sung mengatakan, dia melakukan diskusi terbuka mengenai sejumlah hal yang berkaitan dalam memperdalam hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam diskusi tadi dengan Presiden PKS Ahmad Saiku, kami membicarakan tentang bagaimana cara kedua negara memperdalam hubungan kita untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan global yang ada di dunia, kata Sung. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan kunjungan itu adalah sebagai bentuk silaturahim. Saiku mengatakan, sebagai salah satu partai politik di Indonesia, PKS mendorong kemitraan strategis antar kedua negara. Kami berharap hubungan antara RI dan AS ke depan akan bisa berjalan semakin baik. Dan PKS sebagai salah satu parpol di Indonesia, insya Allah akan selalu mendorong kemitraan strategis antara RI dan AS semakin maju dan baik, kata Saiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Duta Besar Amerika, Mr. Kim, dan juga seluruh jajaran dan para pengurus PKS, Habib Sekjen, Bendara Umum, dan Dr. Sukamta, Ketua BPPLN, juga Wakil Ketua Bidang BPKK, hadirin sekalian, insan pers yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kehormatan bagi kami PKS bisa dikunjungi oleh Yang Mulia Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mr. Kim. Sebuah kehormatan yang tentu dari tadi diskusi dengan penuh kehangatan untuk bagaimana memajukan demokrasi khususnya di Indonesia ini. Tentu kami juga berharap bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat ini ke depan akan bisa berjalan semakin baik. Dan PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia insya Allah akan selalu mendorong kemitraan strategis antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat semakin maju dan baik. Partai politik juga sebagai salah satu pilar penting demokrasi, dan kami di PKS ini mengingat betul visi pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, di mana PKS berkomitmen untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang ingin menjaga demokrasi di Republik Indonesia ini agar tetap sehat, menjunjung tinggi kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas, serta penegakan hukum yang adil dan profesional. Kami juga mendukung diplomasi pemerintah Indonesia dalam berupaya menciptakan stabilitas dan perdamaian baik di kawasan maupun di level dunia. Kami menginginkan agar seluruh bangsa-bangsa di dunia menghormati kedaulatan politik setiap bangsa dalam mengatur dan mengelola bangsanya. Prinsip non-intervensi harus kita pegang sebagai norma global dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan sebagaimana amanat dalam piagam PBB. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Thank you very much and good afternoon everyone. I had a very good discussion with the President about the depth of United States and Indonesia relations. Terima kasih rekan-rekan. Tadi saya baru saja melakukan diskusi yang sangat menarik sekali dengan Bapak Presiden PKS Ahmad Saiku mengenai kedalaman hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. We discussed the strong military-to-military partnership between the two countries. Kita berdiskusi tentang kuatnya hubungan antar militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. We talked about how we can work together to deepen the strong economic ties between the two countries. Kita membahas bagaimana kita bisa memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara kita.
and also to deepen our cooperation on many important global issues. Dan bagaimana kita bisa memperdalam hubungan kita untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan-permasalahan global yang ada di dunia. But most importantly, as the President highlighted, we talked about and reaffirmed our two countries' strong commitment to democracy and to promoting and protecting human rights for all. Dan yang terpenting tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa kami mereafirmasi, kami kembali menegaskan komitmen bersama, komitmen kuat kami untuk terus mendukung demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia. So I enjoyed my visit to PKS headquarters and appreciate the hospitality shown by the President and his colleagues. Dan saya sangat menikmati kunjungan saya di kantor pusat PKS hari ini, dan saya terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden PKS dan beserta kolega-kolega beliau. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.